Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Nurmala. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya, jadi di sini saya ingin meminta izin kepada Ibu untuk mewawancara Ibu terkait permasalahan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Berkenankah Ibu untuk saya wawancarai? Ya, silakan. Kalau itu ada kaitannya dengan pendidikan, ya silakan apa yang mau wawancara. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi saya mulai pertanyaan pertama dengan sudah berapa lama Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ini? Kalau saya mengajar di SMP Negeri Tanjung Pinang ini sudah sekitar 5 tahun ya. Sebelumnya saya kan mengajarnya di SMP 7 dan di SMP 11. Berarti sudah cukup lama juga ya Bu di sini. Iya. Untuk saat ini Ibu mengajar di kelas berapa ya Bu? Untuk saat ini Ibu mengajar di kelas 8. Ada 5 kelas. Jadi 5 kelas yang Ibu pegang untuk kelas 8. Iya. Baik, kalau untuk kurikulum yang Ibu gunakan saat di kelas itu, apakah Ibu menggunakan kurikulum Merdeka atau masih kurikulum 2013? Ya, kalau kurikulum Merdeka ini kan baru 1 tahun ya, jadi hanya berlaku hanya untuk kelas 7 dulu. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi kurikulum Merdeka hanya untuk kelas 7 saja ya? Iya, nanti mungkin tahun depan baru berlanjut ke kelas 8. Baik. Nah, untuk perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP itu, apakah Ibu kembangkan sendiri atau Ibu kembangkan bersama teman-teman atau tim guru bahasa Indonesia dari SMP ini? Ya, kalau silabus itu kan standar isi ya, tidak bisa dimasukkan ketentuan seperti itu. Tapi kalau RPP bisa kita kembangkan sesuai dengan karakter sekolah masing-masing ya. Jadi kita melihat bagaimana karakter sekolah itu, maka kita bisa mengembangkannya, tidak hanya berfokus kepada RPP yang sudah diberikan atau contoh-contohnya itu. Kita bisa mengembangkan sendiri, apakah kita mengembangkannya di MGMP atau mungkin kita MGMP sekolah ya. Jadi seperti itu. Berarti ada khusus ya Bu? Iya. Kalau untuk penggunaan bahan ajar di kelas itu bentuk bahan ajar seperti apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas? Kalau bahan ajarnya itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya, tentunya kita mengikuti aturan yang memang sudah ditentukan. Kan ada buku yang sudah menjadi ketentuan ya dari buku itu, namun tidak terfokus hanya buku itu saja. Kita bisa menggunakan buku pendamping atau beberapa buku yang kita ambil dari mata pelajaran yang sama, nanti kita kembangkan seperti itu. Jadi untuk penggunaan buku memang ada acuan buku ya Bu dari usaha atau dari sekolah? Ya, setiap sekolah kan ada tuh diberikan dari pemerintah ya, buku menjadi pegangan siswa. Jadi kita bisa menggunakan buku itu, namun tidak hanya terfokus pada itu aja. Kita bisa menggunakan buku-buku yang lain yang mungkin kita anggap itu layak digunakan dan untuk menambah wawasan pengetahuan anak. Selain dari buku, apakah ada seperti LKS atau LKPD yang digunakan untuk siswa untuk membantu proses pembelajaran mereka di kelas? Ya, selain buku paket atau buku yang kita sudah tentukan, kita juga menggunakan LKS ya. Ini kita memang biasanya menggunakan LKS seperti Tanpa Muara atau buku Erlangga gitu ya. Karena apa? Karena dari buku-buku LKS itu juga sangat membantu pada kita, dan untuk situ tugas-tugas anak cukup banyak dan untuk melatih siswa supaya lebih ke depannya lebih cerdas. Jadi menurut Ibu LKS atau LKPD itu sudah cukup membantu ya Bu untuk siswa? Ya, LKS saya kira cukup membantu ya.
Karena kalau di dari buku paket yang kita gunakan itu mungkin materinya bukan tidak lengkap, tapi untuk tugas-tugas anak itu kurang ya. Jadi kita bisa membantu bagaimana melatih anak itu dengan menggunakan LKS. Jadi saya kira seperti itu. Terkait tentang model sama metode pembelajaran di kelas, model dan metode pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan di saat Ibu di kelas? Atau dari tiap kelas yang Ibu ajarkan, tadi Ibu ada mengajar di 5 kelas, apakah sama modelnya di setiap kelas atau berbeda? Bagaimana? Kalau metode yang kita ajarkan itu bervariasi ya. Itu disesuaikan juga dengan materi ataupun situasi dan kondisi saat belajar anak-anak. Jadi kita tidak bisa memfokuskan ke metodenya hanya dari kelas 81 sampai 85 sama, tidak bisa sama. Karena kan juga kondisi anak, waktunya juga berbeda, dan ini kita seorang guru harus tahu membaca situasi anak. Anak ini kira-kira lagi fokusnya apa, anak ini bagaimana situasinya. Jadi kita menggunakan metodenya itu bervariasi ya, apakah metode diskusi ataukah metode jigsaw atau apa. Jadi disesuaikan dengan materi dan waktu juga merupakan salah satu faktor metode bisa berubah. Jadi tidak sama, bisa saja sama mungkin, tapi materi yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda bisa berubah ya metode yang digunakan. Saya kira seperti itu. Lalu untuk penggunaan media pembelajaran seperti ataupun alat peraga, apakah Ibu selalu menggunakannya di kelas untuk membantu proses dalam pembelajaran? Ya, kalau metode, kalau media pembelajaran selalu kita gunakan ya, kita selalu misalnya menggunakan Infocus atau menggunakan media-media lain seperti apa yang kira-kira untuk menunjang materi itu, dan supaya anak lebih mudah dan gampang untuk mempelajarinya. Jadi hal ini bahkan yang kita sampaikan ke anak itu, kalau dia lihat ada itu medianya, mungkin anak-anak lebih tertarik dan lebih menantang baginya ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan juga. Kalau alat peraga seperti alat peraga konvensional begitu, misal dalam sebuah materi itu, apakah Ibu ada menerapkannya di kelas atau bagaimana? Kalau alat peraga saya kira itu kalau untuk bahasa Indonesia hanya tertentu ya, misal alat peraganya, misalnya dia tuh dalam menggunakan materinya mungkin drama, dia bisa menggunakan alat peraga, tapi tidak semua juga materi menggunakan alat peraga ya, disesuaikan juga dengan pokok pembahasan kita pada saat itu. Ya, tidak sama, tidak semua harus menggunakan alat peraga. Mungkin kalau di pelajaran olahraga mungkin juga tidak semuanya juga menggunakan alat peraga, namun ada juga yang menggunakan alat peraga. Sama juga dengan bahasa Indonesia itu yang lebih ya menggunakan alat peraga. Saya kira ketika anak itu berperan memerankan sebuah drama, itu bisa menggunakan alat peraga. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi ada di pelajaran tertentu siswa menggunakan alat peraga, di pelajaran lain tidak menggunakan alat peraga ya. Jadi jika seperti itu, adakah menurut Ibu perbedaan respon siswa atau tanggapan siswa terkait metode pembelajaran seperti itu? Saya kira tentu ada ya, dengan menggunakan alat peraga atau dengan tidak menggunakan alat peraga, itu anak-anak merasakan hal yang berbeda ya, dua sisi yang berbeda. Jadi hal ini kalau mungkin dalam menggunakan alat peraga, ya bagaimana dia melakukannya, bagaimana dia melakonkannya. Jadi sisinya berbeda dengan tidak menggunakan alat peraga. Saya kira ini hal-hal yang sangat menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita tidak menonton seperti itu aja sehingga membuat anak itu jenuh. Dan kadang-kadang sehingga dia jenuh, dia tidak mengharapkan kita untuk hadir di dalam kelasnya. Jadi kita bagaimana anak-anak itu merasa bahwa kita ini sangat dibutuhkannya, bahwa kita ini sangat dinantikannya. Jadi kita harus membaca situasinya, bagaimana membimbing anak sehingga anak-anak ini merasa ada perubahan-perubahan, adalah hal yang baru yang didapatinya. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, untuk
bahasa diri bagaimana Bu keaktifan mereka di kelas seperti berkaitan dengan kemampuan mereka dalam bertanya, dalam pertanyaan ataupun diskusi kelompok untuk tiap-tiap kelas yang berbeda. Kalau keaktifan anak dalam tiap-tiap kelas itu berbeda ya, dalam satu kelas itu tidak sama. Tentu anak ini kan ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, jadi kita bagaimana memberikan misalnya melakukan kerja kelompok. Jadi kita bagaimana membuat kelompok itu supaya dalam kelompok itu ada yang aktif, ada yang pasif. Supaya apa? Supaya suasananya itu hidup. Kalau nanti kita kelompokkan yang aktif dengan aktif saja, yang pasif ini akhirnya patung, nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Tapi dengan ada kawannya yang aktif dalam kelompok itu yang selalu mengajak, ayo mari kita lakukan ini, sehingga dia terikut, sehingga menjadikan kelompoknya menjadi lebih baik dan bervariasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu atau apa saja menurut Ibu tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia untuk di kelas, khususnya untuk kelas 8? Kalau saya kira kalau masalah tantangan itu adalah sebuah tantangan yang tidak terlalu berat sih. Namun anak-anak saya kira ini karena kemarin 2 tahun ya ada COVID ini sangat mempengaruhi ya dalam proses belajar mengajar, dan ini dampaknya kepada anak-anak ini. Anak-anak itu agak sedikit malas membaca. Dia lebih suka membaca buku itu agak sedikit malas ya, lebih suka menggunakan HP, walaupun HP itu apa yang dibaca kita tak tahu ya. Namun ya itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak selalu membaca tapi tidak membaca pemahaman. Jadi apa yang dibacanya tidak paham apa yang dibacanya itu. Jadi kita selalu mengajarkan bagaimana membaca itu harus membaca pemahaman, bukan hanya sekedar membaca harus itu selesai nggak tahu apa yang diperoleh ya. Jadi saya kira itulah tantangan kita sebagai seorang guru, harus bisa mendidik anak, harus bisa memotivasi anak. Yuk mari sama-sama kita membaca, membaca, sehingga kita kan ada program yang di SMP 1 itu kan kalau hari Senin dan hari sampai hari Rabu itu kita ada program literasi ya, apakah itu membaca kitab suci maupun membaca buku. Nah ini salah satu cara bagaimana mengajak, membiasakan anak supaya benar membaca. Itu yang saya kira tantangan. Ada 2 tantangan ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana Bu tentang hasil belajar siswa selama Ibu ajarkan? Kalau hasil belajar siswa, saya kira masih di atas KKM ya. Kan kita setiap mapel itu mempunyai KKM mapel berbeda dengan KKM sekolah ya. Kalau KKM sekolah adalah semua mata pelajaran sama KKM-nya. Nah, namun di mapel itu ada namanya KKM mapel, jadi nggak sama, nggak setiap mapel itu berbeda. Kalau untuk bahasa Indonesia untuk kelas 8 itu KKM itu 9 ya. Jadi anak-anak harus mencapai, kalau dia itu ujian harian, apakah dia ujian semester, itu harus mencapai KKM mapel harus di atas 79 atau minimal pun KKM itu ya. Itu kalau misalnya minimal berarti dia hanya jalan di tempat. Jadi ini kita harapkan anak-anak bisa mencapai di atas KKM. Dan alhamdulillah saya kira anak-anak untuk bahasa Indonesia masih ya minimal lah 80 sudah ya dicapainya. Jadi masih di atas KKM mapel ya, walaupun KKM sekolah itu masih di bawah KKM mapel. Jadi seperti itu. Cukup baik sudah untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ya, untuk yang lainnya mungkin saya kira untuk kita tidak sama ya, kemampuan anak juga tidak sama. Jadi bagaimana kita memotivasi anak supaya bisa mencapai KKM mapel. Walaupun sebenarnya 70 sudah KKM sekolah, tapi kan untuk itu kan untuk sekolah, untuk mapel kan dia belum tercapai. Jadi kita harus bisa bagaimana nilai harian itu sangat membantu
untuk mencapai proses apakah itu PTS ataupun UAS. Jadi kita alhamdulillah untuk bahasa Indonesia semuanya masih ya. Kira demikian. Baik Bu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanya-tanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, semoga sukses ya untuk mencari cita-citanya ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.